Andaikan engkau mengerti perasaanku saat ini, namun engkau tak mengerti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviansa dengan NPM 5019190, kelas 4E, prodi PGSD, mata kuliah Talaah Kurikulum. Bella di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pertimbangan kurikulum dan pengembangan kurikulum di 2013. Selamat menyaksikan. Pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional, agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan. Maka ada beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangan beberapa faktor tersebut. Pengembangan kurikulum 2013 setelah Indonesia merdeka, maka kurikulum mengalami banyak perubahan dari tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan kurikulum adalah konsekuensi logis yang harus dialami bangsa Indonesia, di mana dituntut perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek. Maka daripada itu, kurikulum perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Tahun 2013 diluncurkan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Namun, capaian kompetensi peserta didik kurang jelas dan kurang terarah, maka daripada itu perlu diperubah agar mutu hasil dan dampak pendidikan menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Landasan filosofis didasarkan atas landasan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademi, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Landasan filosofi sebagai dasar penentuan kualitas peserta didik yang akan dicapai dalam kurikulum. Selanjutnya, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran positif peserta didik, penilaian hasil belajar serta hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis sebagai berikut. Selanjutnya, pendidikan berakar pada budaya untuk membangun kehidupan bangsa masa ini dan masa yang akan datang. Maka daripada itu, tugas mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa menjadi tugas utama kurikulum, yaitu mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik. Selanjutnya, strategi pengembangan pendidikan. 1. Strategi peningkatan efektivitas, yang dimana pembelajaran kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan mencapai pendidikan. Dilakukan dengan dua strategi utama, yaitu A. Peningkatan efektivitas pembelajaran pada suatu pendidikan. B. Penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai. Pembelajaran lainer, prosedur penilaian, kegiatan belajar dan pembelajaran, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan KBK sangat menekankan
Diversifikasi yaitu lembaga pendidikan dapat mengembangkan penyusunan mengevaluasi silabus berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan secara nasional. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa dengan menjalin komunikasi timbal balik berlangsung dalam situasi education untuk mencapai tujuan belajar. Guru dan siswa merupakan dua peran yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran, maka dari itu harus ada kerja sama yang baik antara guru dan siswa supaya tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Proses pembekalan yang baik adalah ketika terjadinya komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Selanjutnya ada juga penilaian. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai kompetensi murid untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Penilaian bertujuan untuk memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belahan baik ketika proses pembelajaran berlangsung maupun ketika akhir dari masa pembelajaran. Baik, itulah materi yang telah saya sudah saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua maupun untuk calon-calon guru yang akan menjadi guru untuk kedepannya. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.